Perkenalkan nama saya Bunga Rizal Sitorus dengan NIM 11S23052 dari Prodi S1 Informatika. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap praktikum kelima dari kecerdasan buatan, yaitu mengenai fase. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai kode yakin. Jadi di sini yang pertama itu adalah representasi state dan fungsi objektif. Uh, ini adalah kodenya. Di sini ada import random dan infinite. Jadi import random ini digunakan saat nanti kita mau pakai random untuk ambil si pinnya. Lalu map ini untuk perhitungan matematika nanti. Lalu fungsinya di sini ada fungsi yang bernama objective function. Jadi objective function itu menghitung nilai H. Nilai H itu adalah jumlah uh, pasangan ratu yang saling menyerang. Jadi contohnya bisa dicontohin di sini. Jadi pokoknya jumlah pasangan ratu yang saling menyerang. Jadi misalnya kalau ratu itu kan menyerang itu kan di diagonal dan diagonalnya lalu vertikal dan horizontalnya. Jadi kalau di diagonal, horizontal dan vertikal ada ratu lain, maka nanti jumlah pasangan ratu yang menyerang dia itu ada satu, nanti hanya akan bertambah. Semakin banyak ratu di barisan itu maka semakin banyak. Makanya di sini harus ini hanya itu inisiasinya adalah serangan laut ada looking for it in range length. Jadi board ini adalah apapun catur yang di input sebagai parameternya. Makanya di sini ada if board bisa sama dengan J or I kurang dari board JSON. Nah ini untuk yang barisan horizontalnya, lalu ini untuk diagonalnya. Nanti jika ketemu ada ratu di barisan itu melakukan tugas sama dengan satu lalu sini return H. Lalu selanjutnya ada fungsi yang bernama create random board. Create random board ini adalah untuk menciptakan board papan catur dengan nanti acak. Makanya di sini ada random. Jadi mau ngelakuin random nanti akan acak. Nah nanti uh, jadi nanti uh, hasil dari fungsi create random itu nanti di sini kan size-nya sama dengan 8. Jadi uh, create random board ini selanjutnya itu ada 8. Jadi ada 8 kali 8. 108 kali 8. Nah, dengan nanti tuh keren nih untuk ini ya, untuk representasi apanya board itu, dia tuh menggunakan list. Jadi misalnya sini akan saya ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti representasi dari create random board itu adalah artinya ini adalah kan untuk list. Jadi indeks yang ada di list itu mewakili si kolomnya dan value masing-masing indeks itu adalah barisnya. Jadi misalnya di sini ini kan indeks 0. Berarti queen pertama itu ada di indeks 0 dan baris 0. Lalu ini kan indeks 2 berarti queen kedua itu nanti ada di kolom kedua ini indeks 1. Terus ada di queen kedua itu ada di kolom 1 baris 2 gitulah seterusnya. Jadi yang value yang di sini tuh mau representasikan si barisnya, indeksnya itu adalah si kolomnya. Lalu selanjutnya di sini ada presentasi atau implementasi dari uh, dari file binding. Jadi di sini fungsi file binding ini pertama di sini ada uh, kita buat si boardnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada current board itu sama dengan create random board yang ada di Nexus ini. Jadi kita buat papan caturnya yang menggunakan si random tadi dengan key random bawaan dari Python-nya. Lalu sini ada current H yaitu untuk menyimpan berapa banyak jumlah pasangan ratu yang saling menyerang berdasarkan hasil dari
random board tadi. Makanya kan tadi kan untuk mencari hal itu kan menggunakan objective function. Jadi objective function itu board itu yang di input itu adalah si current board. Jadi selanjutnya di sini ada kayak information text saja. Terus di sini ada logging while true. Jadi di sini ada logging while true. Jadi eh, kita pertama itu mengibaratkan si best neighbor atau tetangga terbaik itu adalah si current board. Kalau best neighbor lainnya atau hati terbaik atau hati paling kecil. Di sini itu adalah securan hanya. Jadi, oh ya, kami itu sering disebut dengan lebih search karena dia tuh terkesan uh, apa namanya terkesan seakan dia hanya melihat yang paling terbaik depan matanya aja. Dia tidak keseluruhannya. Jadi, konsep hard climbing itu di sini. Jadi pertama ada for call in range. Jadi kita pertama cek di masing kolomnya. Jadi misalnya ini kan for kolom ini range link current box. Jadi misalnya kita ambil kolom yang pertama ini adalah kolom si nol. Jadi kita cek satu di kolom nol itu, uh, satu di kolom nol itu kan di sini kan ada di baris kenal. Jadi kita mau cek ratu di kolom nol dan kita pindahkan saat kita pindahkan si ratunya itu ke baris lainnya selain di baris nol, uh, berapa kak di masing-masing baris itu berapa jumlah pasangan ratu. Jadi inilah fungsi dari eh, kode yang ini gitu. Jadi misalnya kan dia baris satu di sini, kita ambil kolom pertama kolom nol lah, kolom nol baru kita ambil original row-nya berarti si nol kan. Jadi kita cek ya masih ratu itu di semua row kecuali di row-nya dia tuh. Jadi kita lewati si row 0. Jadi kita hanya cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Jadi habis itu kita cek berapa nilai A di masing-masingnya. Jadi kita masukkan nanti di buat dulu. Lalu kita cek A di masing-masing input. Nah, jika hanya ketemu A yang kurang dari base neighbor atau si base neighbor H sekarang, maka si H sekarang itu akan menjadi next step kita nantinya atau itulah yang akan jadi kita gantilah si Queen itu ke posisi itu karena si hanya lebih kecil daripada sekarang. Nah, lalu di sini jika tidak ada tetangga yang lebih baik, setelah, setelah berkali-kali dia dilakukan hell coming ini, ternyata tidak ditemukan tetangga yang baik atau best neighbors yang sekarang itu lebih besar dari sekian hanya maka nanti maka itu yang tadi kita lokal minimum jadi dia nggak ketemu itulah kelemahannya iPhone ini jadi dia hanya nengok yang paling bagus di depan matanya di depan matanya tapi saat udah sampai ke terakhir sampai ke kolom yang terakhir dicek ternyata dia menemukan hal sama dengan nol nah ketika dia lokal minimum dia hanya menemukan best 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 hanya itu di gitu jadi kayak lokal minimum jadi nanti terjadi maka akan return board dan kirim hanya dengan singkat lokal minimum dan karena board itu sesuai dengan yang saya konten. Lalu jika kita ketemu tetangga terbaik kayak tadi kan kita ketemu kita pindah soalnya kita ketemu hal yang lebih yang kurang dari yang sebelumnya maka nanti kirim board itu akan sama dengan business board kita dapat dari sini dan kirim hanya juga akan dapat dari sini nanti kan tadi saya kayak yang aku bilang dia akan pindah ke next step yang berdasarkan hasil hal paling kecil jadi maka sini akan tulis move to board kirim board with H dan kirim H jadi akan ini untuk kondisi saat ini lokalnya terjadi solusi. Kondisi jadi walaupun ini terjadi terjadi nanti ini tetap terjadi. Jadi kalau memang dia lokal nanti akan menurut dia itu adalah solution formnya. Itu adalah best solution dari dia. Terus selanjutnya adalah fungsi semiotic analysis. Jadi semiotic analysis itu ada konsep temp dan calling rate. Jadi kalau semiotic analysis itu berarti dan calling rate. Jadi semakin besar temnya tuh maka kita akan semakin besar mengestorasi. Jadi konsepnya itu ya. Jadi pertama ya tadi kita ambil boardnya saat acak dan kita hitung hanya. Lalu ini ada information text. Lalu selanjutnya di sini ada
Terus mana while time dengan sesuatu gitu. Jadi sini kalau di simultaneous annealing itu kita nggak kayak tadi kita cek satu-satu si kolomnya. Kalau di sini kita pilih kolomnya secara acak, lalu kita cek dan kita hitung nilai-hanya. Nah lalu kita hitung hanya, lalu kita eh sini lalu kita hitung. Di sini kan ada delta H dengan indeks H dikurang Kiren H. Jadi Kiren H itu adalah nilai H sekarang, dan itu adalah nilai H saja yang kita dapatkan dari uh, ini dengan mengecek si tetangga secara random tadi. Jadi kalau si delta H itu kurang dari 0, maka itu merupakan best, itu lah yang terbaik, tetangga terbaik, dan kita akan pindah ke next step gitu. Nah kalau delta H-nya lebih besar dari 0, maka itu adalah pilihan yang buruk berdasarkan ini. Nah, kalau di sini ada jadi berapa kali akan terjadi si acak ini tadi. Kalau yang ini tadi kan kita punya berapa kali jadi tergantung evaluasi. Kalau misalkan itu adalah berarti hanya sebanyak 7 kali, 8 kali. Sebanyak si kolomnya itu atau tadi. Jadi kan ada 8 indeks ini kan. 8 indeks, 8 indeks berarti ada 8 kali evaluasi. Kalau di Senate Enabling itu dia akan terus melakukan evaluasi terus menerus. Sini dia nggak menentu sesuai dengan jumlah apanya. Tapi seberapa banyak evaluasinya itu terjadi, evaluasinya itu terjadi sejumlah tergantung nilai sistem dan polling rate yang kita input. Jadi di sini ada stem kan. Jadi semakin besar stem yang kita input, maka kita akan mengeksplorasi lebih banyak kesempatan gitu. Sini misalnya di sini cooling rate-nya kan ada 0,99. Jadi misalnya jamnya itu pertama ada 2000, 2000 kan. Nanti di sini kan ada kode kan kali sama dengan cooling rate. Jadi jamnya itu dikali sama si cooling rate-nya ke 0,99. Jadi nanti jam terbarunya ada 1980. Jadi nanti akan terus terjadi iterasi ini, terjadi evaluasi dan terjadi terus evaluasi sepanjang sistem dan saudara ini sampai sejauh sistem itu lebih besar dari 0,1. Maka ini seperti yang saya bilang tadi, kalau timnya makin besar, maka dia akan lebih banyak mengeksplorasi. Jadi kalau lebih banyak eksplorasi, jadi kalau makin besar, kita buat 5.000 lah. Berarti 5.000 dikali 0,99. Maka dia, nah ini 505.000 dikali 0,99 sama dengan dari 150. Berarti dia mulai banyak kesempatan untuk melakukan evaluasi tandem acaknya tadi gitu. Nah, lalu itu kalau sistemnya. Sedangkan kalau untuk si konten itu berarti makin banyak yang dalam sedangkan untuk calling rate ini kita itu lebih bagus itu saat calling rate itu kita buat mendekati 1. Kalau dia makin menjauh dari 1, maka dia akan lebih sedikit kesempatan melakukan evaluasi atau iterasi. Kenapa? Misalnya kalau polling rate itu 0,5, berarti kita langsung motong sistem itu setengah. Jadi kan tadinya 2000. Berarti kalau polling rate-nya 0,5, 0,5 dikali dari sama 1000. Berarti kok dia kan lebih sedikit kesempatan daripada 0,99 tadi yang 1.700-an. Sedangkan kalau 0,5 dia adalah 1.500. Berarti dia lebih sedikit kan. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, itu kalau berdasarkan simulated annealing, jadi dia melakukan uh, evaluasi secara acak, nggak berdasarkan kolom berurutan tadi di sisi yang bukan. Jadi berdasarkan kode ini bisa ditetapkan ke algoritma Haqqani itu tidak selalu bisa sesuai dengan dengan nol. Yang saya bilang tadi dia yang melihat yang terbaik di depan matanya dan saya sudah sampai ke kolom yang terakhir ternyata belum temukan solusi dan terjadilah waktu minimum. Sedangkan kalau di simultaneous annealing itu kinerjanya lebih bagus. Dia tuh akan terus melakukan evaluasi sampai ketemu si hasil dengan nol. Jadi waktu minimum itu lebih minim terjadi. Tapi kalau si tem dan si
si pendensil si coding yang di input itu tidak sesuai atau tidak tepat, maka dia akan lebih cepat habis evaluasinya dan ada kemungkinan juga jadi 8 minimum. Tapi kalau berdasarkan banyak lebih efektif si simul panelnya. Sebelum terserah kita adalah kita naikkan si pennya dan si kolereknya kita buat lebih mendadak ke untuk itu. Nah, selanjutnya eh, ini ini untuk beberapa parameter. Ini udah saya jelaskan. Eh, ini saya akan coba jalankan kodenya. Nah, ini kalau menggunakan si high timing tadi, ini adalah initial board yang dapat dari si random tadi, saya itu sama dengan 11. Terus dia tuh melakukan evaluasi di setiap kolom. Tapi setelah terjadi evaluasi sampai 7 kali nantinya, dia tetap nggak mendapatkan solusi. Dia stuck di H sama dengan 2. Dan final board itu adalah ini. Nah, lalu dari simulated tunneling itu, dia itu akan melakukan evaluasi secara terus menerus sampai ketemu. Nah, kalau di kondisi ini, dia memang nggak ketemu ya kita yang ketemu. Nah, ini dia ketemu sih saat sama dengan nol di saat dengan after 140 iteration. Jadi terjadi kita ketemu best solution itu dan saat iterasi ke 940 gitu. Nah, tadi kan dibilang kita coba-coba ubah parameternya. Misalnya di sini saya ubah parameternya jadi 300. Terus kita jalankan. Saya akan coba berapa kali. Nah, di sini saya sudah coba beberapa kali. Saya coba beberapa kali. Dia itu evaluasinya itu akan lebih pendek. Jadi uh, apa yang kita ekspor itu lebih pendek dan temperatur penelitiannya itu lebih cepat turun. Jadi ada kemungkinan pada saat evaluasi atau pennya itu udah habis, kita apa iterasinya udah selesai, tapi belum ketemu sih hanya sampai dengan nol. Terjadi lokal minimum juga seperti hal kami. Tapi kalau lebih besar eksplorasinya atau lebih besar pennya dengan kuliner itu lebih mendekat satu, dia akan ada kemungkinan menjauh dari lokal minimum. Lalu selanjutnya itu untuk ini disuruh membuat implementasi random restart hiding. Jadi sini saya membuat implementasi kode random restart hiding. Jadi random restart hiding itu konsepnya kayak gini. Sebenarnya sama kita jalankan si hide coming ini. Namun kalau si hide coming itu dari satu kali hide coming itu kita dapatkan nggak dapat hasil dengan nol, maka menggunakan random restart ini dia akan otomatis mencari tatapan board yang baru. Misalnya di sini kita ambil high climbingnya. Jadi kita kurang dari base sama dengan habis sama dengan board. Jadi dia uh, kalau dia belum ketemu si hasilnya nol, jadi dia akan terus mengaku dia akan otomatis um, membuat board baru secara random. Nah, berapa kali dia akan melakukan random si high coming ini, si board ini, itu tergantung berapa max restart yang kita buat. Di sini saya buat 100. Jadi, dia dalam 100 kali restart data nggak ketemu high climbing sama dengan 0, maka tidak ketemu solusinya atau kami muncul. Jadi, konsepnya dan restart high climbing seperti itu dia. Nah, memanggil kembali saya kami saat hal-hal tidak khas sampai sama dengan Pak. Jadi sini saya akan coba jalankan si random record hal kami ini. Saya kita lihat ini di hal kami pertama dia tidak ketemu solusinya hanya sama dengan satu. Lalu karena dia nggak ketemu solusi, dia kembali melakukan random board. Dia buat random board lagi dengan random board kedua adalah ini hasil menentukan yang telah hasil yang 11. Nah, ternyata seperti yang kedua ini si hal kambing itu berhasil menemukan hasil yang nol. Jadi dengan random berdasarkan kambing ini dia berhasil mendapatkan the solution dengan hasil yang nol seperti yang kedua. Jadi saya akan coba lagi dia mendapatkan the solution pada saat S sama dengan 11. Jadi kayak gitu.
sih tergantung randomnya juga sih gitu. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya memohon maaf sekian dan terima kasih.